Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najita Jaisarioti Faras dengan NIM 210105010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penelitian saya yang berjudul Audit Penggunaan Teknologi dalam Keluarga. Sebelum kita mulai pembahasannya, saya akan menunjukkan surat yang terkait dengan materi yang saya bawa. Al-Maidah ayat 77. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairul haqqi wa la tabi'u ahwa'a qaumin qad dalu min qablu wa adalu kasiro wa dalu an sawa'is sabil. Artinya adalah, katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ayat ini mengajarkan tentang kebijakan pengelolaan sumber daya termasuk waktu. Menghabiskan waktu berlebihan di depan layar adalah bentuk pemborosan waktu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat membahayakan kesehatan mental dan fisik, yang dapat dihindari dengan menjaga batasan waktu penggunaan. Baik, kita lanjut pada poin yang pertama, latar belakang. Proyek ini merupakan eksplorasi mendalam terhadap dampak penggunaan teknologi dalam konteks kehidupan keluarga modern. Dalam era digital yang berkembang pesat, penggunaan teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian keluarga. Namun, tanpa pengelolaan yang bijak, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengakibatkan konsekuensi negatif terhadap interaksi sosial dan kesejahteraan anggota keluarga. Tujuan proyek ini adalah untuk menyelidiki dengan cermat pola penggunaan teknologi, menganalisis dampaknya, dan mencari solusi yang dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, data dikumpulkan selama periode 2 hari untuk memahami secara mendalam waktu penggunaan perangkat elektronik oleh anggota keluarga, sekaligus jenis konten yang mereka akses secara rutin. Selain itu, evaluasi dilakukan terhadap perubahan suasana hati dan interaksi sosial setelah penggunaan teknologi. Selama proses penelitian, pendekatan holistik diterapkan dengan menggabungkan data empiris dengan perspektif nilai-nilai Islam. Lanjut pada poin yang kedua, analisis data. Yang pertama adalah pemilihan tema dan riset. Saya memilih untuk menyelidiki penggunaan teknologi dalam keluarga saya. Setelah melakukan riset awal, saya menemukan bahwa anggota keluarga kami menghabiskan rata-rata 4-6 jam setiap hari di depan layar gadget, terutama untuk menonton video dan bermain game online. Lalu yang kedua adalah pengumpulan data. Selama 2 hari, saya mencatat waktu penggunaan teknologi anggota keluarga, jenis konten yang mereka konsumsi, dan perubahan suasana hati atau perilaku setelah menggunakan teknologi. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan menyebabkan peningkatan iritabilitas dan penurunan interaksi sosial di antara anggota keluarga. Lalu yang ketiga adalah analisis dan penyusunan laporan. Dalam menganalisis data, saya menemukan bahwa dampak negatif dari penggunaan teknologi ini melibatkan penurunan kualitas tidur, kurangnya waktu berinteraksi secara langsung antar anggota keluarga, dan peningkatan stres. Lalu poin selanjutnya adalah solusi dan saran.
Saya merekomendasikan beberapa langkah untuk mengurangi dampak negatif penggunaan teknologi dalam keluarga. Yang pertama adalah penjadwalan waktu. Mengatur waktu penggunaan teknologi dan membatasi durasinya, memberi kesempatan anggota keluarga untuk berinteraksi langsung, membaca buku, atau melakukan kegiatan fisik lainnya. Yang kedua adalah aktivitas luar ruangan. Menggalakkan kegiatan di luar ruangan seperti berjalan-jalan, olahraga, atau kegiatan komunitas untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi. Lalu yang ketiga adalah diskusi keluarga. Mengadakan diskusi keluarga tentang dampak penggunaan teknologi dan mencari solusi bersama-sama. Mendengarkan pendapat anggota keluarga lainnya dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua anggota. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam konteks globalisasi dan teknologi yang terus berkembang, proyek ini menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan di era digital dengan mengintegrasikan ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dalam penggunaan teknologi. Diharapkan bahwa keluarga tidak hanya akan mencapai keseimbangan yang sehat antara teknologi dan kehidupan nyata, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk generasi mendatang. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya mencerminkan upaya menuju harmoni integral keluarga, tetapi juga kontribusi positif terhadap masyarakat yang lebih luas, menciptakan sebuah dunia di mana teknologi memberdayakan manusia tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Dari hasil proyek yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi dalam konteks keluarga modern membutuhkan perhatian yang mendalam. Dampak negatif dari penggunaan teknologi yang berlebihan seperti isolasi sosial, penurunan interaksi manusia, dan peningkatan stres menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kesejahteraan anggota keluarga. Dalam rangka nilai-nilai Islam, ditemukan bahwa ajaran agama memberikan pedoman yang jelas tentang pengelolaan waktu dan interaksi sosial yang sehat. Rekomendasi yang diusulkan melibatkan perubahan perilaku dan adaptasi pola hidup keluarga. Pertama, mengatur batas waktu penggunaan teknologi untuk memberi ruang bagi kegiatan keluarga yang lebih bermakna. Kedua, mengencarkan kegiatan di luar rumah seperti olahraga, piknik, kegiatan sosial untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi. Yang ketiga, mendorong dialog terbuka di antara anggota keluarga tentang penggunaan teknologi dengan memberikan tempat bagi setiap orang untuk menyuarakan kekhawatiran dan ide-ide mereka. Selain itu, pentingnya pendekatan holistik dalam mendekati masalah ini tidak dapat diabaikan. Penggunaan teknologi yang bijak harus melibatkan seluruh keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya merubah pola perilaku individu, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga dan membangun kesadaran kolektif tentang dampak positif dari interaksi manusia yang lebih nyata dan penuh makna. Sekian penelitian saya yang berjudul Audit Penggunaan Teknologi dalam Keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum.